Dua hadiah spesial AC Milan untuk Simon Kjaer, kontrak baru dan ban kapten. AC Milan menyiapkan hadiah spesial untuk Simon Kjaer jelang dimulainya musim 2021-2022. Milan dalam waktu dekat akan membuka negosiasi kontrak baru dengan bonus dan ban kapten untuk pemain asal Denmark tersebut. Simon Kjaer bergabung dengan AC Milan pada tengah musim 2019-2020 lalu. Milan mendatangkan Simon Kjaer dari Sevilla dengan nilai transfer yang tidak diumumkan. Sejak kepindahan ini, Kjaer langsung mendapatkan tempat di tim utama Milan. Pada musim 2020-2021 lalu, Simon Kjaer punya andil membawa Milan finish di 4 besar klasemen Serie A. Simon Kjaer lantas mendapatkan banyak pujian atas aksinya yang impresif bersama Denmark di ajang Euro 2020 lalu. Saat mendatangkannya dari Sevilla, Milan tidak memberikan kontrak jangka panjang bagi Simon Kjaer. Maklum, Kjaer sudah tidak lagi muda. Selain itu, performanya pada paruh pertama musim 2019-2020 di Atalanta tidak cukup meyakinkan. Namun Kjaer masih menjadi sosok yang vital saat bermain di Milan. Mantan pemain AS Roma itu menjadi pemain yang penting dari sisi teknis dan mental. Kjaer juga membawa banyak aura positif bagi skuad Milan. Merujuk laporan jurnalis Italia Nicolo Sira, Milan kini siap memberikan hadiah bagi Kjaer atas performanya. Kjaer punya kontrak yang akan habis pada Juni 2022. Milan akan menawarkan kontrak baru dengan durasi 12 bulan lebih lama. Milan akan menawarkan kontrak hingga Juni 2023 pada Kjaer. Bukan hanya kontrak baru, Milan juga akan memberi hadiah lagi pada Simon Kjaer. Milan telah menimbang dengan matang untuk menjadikan Kjaer sebagai kapten utama pada musim 2021-2022. Simon Kjaer akan menggantikan peran Alessio Romagnoli dan Gianluigi Donnarumma. Donnarumma tidak lagi ada di skuad Milan. Sang penjaga gawang telah pindah ke PSG, sementara Romagnoli diprediksi tidak akan jadi pilihan utama. Dia akan bersaing dengan Fikayo Tomori untuk posisi bek tengah, pendamping Kjaer. Selain itu, kisah heroik Kjaer di Euro 2020 bersama Denmark membuat Milan yakin bahwa Kjaer adalah sosok yang tepat untuk jadi kapten. Apalagi di kalangan fans Milan, sempat muncul tagar Kjaer Capitano sebagai respon kepemimpinan Kjaer di timnas Denmark. Well, dua hadiah akan menanti Kjaer, yaitu pada kontrak baru dan ban kapten. Yakin ubah rencana soal Pobega, AC Milan siapkan dua skenario. Calcio Mercato menyorot bagaimana Pobega kembali ke Rossoneri usai menjalani masa peminjaman bersama Spezia dengan tujuan meyakinkan raksasa Serie A tersebut agar bersedia memberikan kesempatan kedua kepadanya. Setelah musim positif bersama klub Liguira, yang juga ia sukses mencetak 6 gol dalam 20 pertandingan Liga, situasi pun tampaknya berpihak kepada sang pemain. Gelandang 22 tahun tersebut berhasil membantu Spezia bertahan di Serie A dan juga tim U21 Italia melaju ke babak perempat final Piala Eropa U21 sebelum mengikuti pramusim pada 8 Juli kemarin bersama Milan dengan tekad mengubah pandangan Stefano Pioli dan juga klubnya. Manajemen sejatinya memasukkan namanya dalam daftar jual mereka demi menghimpun dana dan mencatatkan keuntungan modal pada neraca keuangan. Kendati demikian, Pobega justru mampu meyakinkan semua orang seiring berjalannya hari dan kemungkinan penjualan dan tidak ada peluangnya kembali ke Rossoneri. Tampaknya telah kehilangan momentum. Atalanta sempat tertarik meminangnya, namun belum pernah mengajukan tawaran resmi sehingga saat ini ada dua kemungkinan skenario bagi produk jebolan akademi tersebut, yaitu menjadi skuad tim utama atau kembali dipinjamkan ke klub lain. Bagaimanapun, manajemen saat ini justru tak ingin menjualnya secara permanen dan siap mengandalkannya untuk masa depan. Bek Milan tetap hormati keputusan Donnarumma dan Calhanoglu untuk hengkang. Bek kanan AC Milan David Calabria mengaku tetap menghormati keputusan dari dua mantan rekan setimnya, Gianluigi Donnarumma serta Hakan Calhanoglu yang meninggalkan Rossoneri musim panas ini. Keputusan dari Gianluigi Donnarumma serta Hakan Calhanoglu yang memilih hengkang dari AC Milan seusai mengantarkan klub asal kota mode itu kembali ke Liga Champions memang cukup disesalkan banyak pihak. Keduanya juga memilih untuk pergi dengan status bebas transfer
setelah tidak mencapai kesepakatan mengenai perpanjang kontrak dengan skuad merah hitam. Donnarumma memilih untuk berlabuh di PSG, sementara Calhanoglu justru menyeberang ke Inter Milan. Pilihan keduanya tentu membuat kecewa banyak penggemar Milan, tetapi mantan rekan mereka David Calabria mengaku tetap menghormati apa yang sudah diputuskan oleh dua pemain tersebut. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Il Corriere dello Sport, Calabria mengaku tidak terlalu mengetahui detail atau alasan dari Donnarumma ataupun Calhanoglu untuk pindah. Akan tetapi bek kanan yang musim lalu tampil cemerlang bagi Milan itu menambahkan bahwa keputusan mereka tetap harus dihormati karena memang menyangkut masa depan pribadi masing-masing. Mengenai Donnarumma, Calabria juga menyebutkan bahwa keputusan bergabung dengan PSG juga masih wajar karena raksasa Prancis tersebut memang sudah langganan tampil di Liga Champions beberapa musim terakhir. Bagi sang bek, apakah keputusan yang diambil kiper timnas Italia itu sudah tepat? Hanya bisa dilihat di masa depan. Sementara mengenai Calhanoglu yang memilih untuk menyeberang ke rival abadi Milan, Calabria juga hanya bisa mengharapkan itu adalah keputusan terbaik bagi pemain asal Turki tersebut. Namun jika nanti kedua tim berhadapan di Serie A, bek yang juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan itu tetap akan siap untuk bertarung dengan rekan-rekan setimnya. Dengan beberapa pergerakan yang sudah terjadi di bursa transfer, Calabria sendiri masih belum bisa menjawab apakah timnya menjadi lebih kuat atau tidak. Giron bakal dimainkan AC Milan dalam laga persahabatan kontra Nice. Giron dan Maignan akhirnya mengikuti sesi latihan perdana mereka bersama Rossoneri Selasa 27 Juli kemarin setelah bergabung dari Chelsea dan Lille. Sebelumnya mereka telah menikmati perpanjangan masa liburan dan kini siap memulai petualangan baru di Serie A. Kedatangan mantan bintang Arsenal khususnya sangat penting bagi Il Diavolo mengingat Zlatan Ibrahimovic saat ini masih memulihkan diri dari bedah lutut yang dijalaninya beberapa waktu lalu. Karena itulah hingga legenda asal Swedia kembali, pemain internasional Prancis tersebut akan menjadi pengganti yang sempurna bagi Stefano Pioli untuk digunakan. Karena itulah bintang nomor 9 tersebut kemungkinan akan mencatatkan debutnya bersama Rossoneri sebagaimana yang dikemukakan oleh Tuttosport. Striker 34 tahun tersebut mulai memanaskan diri dan berlatih setiap hari selama liburan dengan datang di Milanello dalam kondisi fisik yang luar biasa. Sebagai hasilnya, Pioli kemungkinan akan memasukkan sang pemain ke dalam skuadnya dalam pertandingan persahabatan melawan Nice. Fans tentu berharap penyerang baru mereka akan memberikan jaminan gol seperti yang ia lakukan selama membela Arsenal dan Chelsea bersama Milan nanti. Selain itu, yang paling dinantikan adalah apakah ia bakal mampu mematahkan kutukan nomor 9 di klub.